Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang alat pendidikan dalam proses pendidikan Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang media atau alat pendidikan. Media itu merupakan suatu program untuk proses penyaluran informasi. Media sendiri mempunyai arti luas dan arti sempit. Secara luas, yang dimaksud dengan media pendidikan itu adalah setiap orang, materi, atau peristiwa yang memberikan kesempatan pada siswa untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun pengertiannya secara sempit ialah sarana non-personal atau bukan manusia yang digunakan oleh guru yang memegang peranan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan. Dalam berbagai pengertian tentang media pendidikan, dapat dilihat kesamaan, yaitu media pendidikan merupakan proses penyampaian pesan atau informasi secara efektif dan efisien yang dapat diterima dan selalu diingat oleh peserta didik, sehingga dapat dipahami dan mudah dimengerti. Sarana pendidikan merupakan alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai perantara atau piranti komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa ilmu pengetahuan dari berbagai sumber ke penerima pesan atau informasi guna mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dasar pemikiran penggunaan media pendidikan. Media pendidikan sendiri mempunyai 3 peranan, yaitu peran sebagai penarik perhatian, peran komunikasi, dan peran ingatan atau penyimpanan. Dalam melaksanakan tugasnya, sebagai pendidik, guru itu harus dilandasi oleh langkah-langkah yang bersumber dalam ajaran Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 44 yang menyatakan bahwa diturunkannya Al-Qur'an itu agar kamu menerangkan manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkannya. Demikian pula dalam masalah penerapan media pendidikan. Pendidik harus memperhatikan perkembangan jiwa keagamaan anak didik karena faktor inilah yang justru menjadi sasaran media pendidikan. Tanpa memperhatikan serta memahami perkembangan jiwa anak atau tingkat daya pikir anak didik, guru akan sulit diharapkan untuk dapat mencapai kesuksesannya. Yang fungsi media pendidikan. Fungsi media pendidikan adalah menciptakan interaksi langsung dan tak langsung antara sumber pesan, guru, media, dan siswa untuk membantu mengatasi berbagai hambatan-hambatan dalam proses belajar mengajar, sehingga proses komunikasi akan berhasil. Media memiliki kedudukan penting dalam pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, pendidik hendaknya tidak meremehkan masalah alat. Jadi, media juga bisa digunakan sebagai alat penyambung atau penyampaian yang lebih efektif dari guru kepada muridnya. Secara umum sendiri, media pendidikan mempunyai kegunaan sebagai berikut, seperti memperjelas penyajian pesan, mengatasi keterbatasan ruang, mengatasi sikap pasif anak didik, terus mendorong terjadi interaksi langsung antara siswa dan guru, dan juga memungkinkan kegiatan belajar mengajar siswa langsung sesuai dengan pilihannya dan dengan kemampuan serta kesenangannya. Manfaat praktis dari kegunaan media itu sendiri adalah sebagai pembelajar, memperjelas penyajian pesan informasi, dapat meningkatkan dan menyerahkan perhatian peserta didik sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu, dan lain sebagainya. Menurut Hamalik, sebagaimana dikutip oleh Arsyad, media pendidikan meliputi A. Media sebagai alat komunikasi lebih mengefektifkan. B. Fungsi media dalam rangka tujuan pendidikan. C. Hubungan antara metode mengajar dan pendidikan. Yang D. Nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran. E. Pemilihan dan penggunaan media pendidikan. F. Berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan. G. Media pendidikan setiap mata pelajaran. H. Usaha inovasi dalam pendidikan. Yang F yaitu adalah bentuk-bentuk alat pendidikan dalam proses pendidikan Islam. Abdurrahman Nahlawi membagi alat-alat pendidikan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu adalah taksonomi. Taksonomi sendiri menurut Rudy Birch, ciri utama media dibagi menjadi 3 unsur pokok yaitu visual dan gerak. Taksonomi menurut Birch, taksonomi ini mengarahkan kepada stimulus atau rangsangan yang berasal dari media itu sendiri. Yang ketiga, taksonomi menurut Gates ada 7 macam pengelompokan media: gambar, diam, gambar bersuara, film bersuara, mesin belajar. Yang keempat, taksonomi menurut Andy. A. Pengalaman visual yaitu kodifikasi subjektif audio dan kodifikasi objektif visual. Yang B. Pengalaman 3 dimensi meliputi pengalaman langsung dengan orang dan pengalaman langsung dengan benda-benda. Yang kedua adalah gambar. Gambar ada 2 macam, yang pertama media grafis dan yang kedua media audio.
Nah, media grafik termasuk ke dalam media visual. Fungsinya menyalurkan pesan dan sumber penerimaan dengan indera penglihatan yang dituangkan dalam simbol-simbol komunikasi visual. Bisa dikatakan seperti PPT dan sebagainya. Media audio berkaitan dengan indera pendengaran. Prapesan yang disampaikan dituangkan ke dalam lambang audiotif, baik verbal, kata-kata, bahasa lisan, maupun nonverbal yang terdiri dari magnetik, peringan hitam, laboritum bahasa. Ya, selanjutnya yaitu poin yang G, pembagian alat atau media pendidikan. Menurut Madya Eko Susilo, sebagaimana dikutip oleh Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, membagi alat pendidikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, alat pendidikan yang bersifat material, yaitu alat-alat pengajaran yang berupa benda-benda yang nyata. Yang kedua yaitu alat-alat yang bersifat non-material, yaitu alat-alat pendidikan yang tidak bersifat kebendaan, melainkan segala macam sesuatu, keadaan atau kondisi, tindakan dan lebih keras pada anak itu. Dengan demikian dipahami bahwa hukuman diberikan karena ada pelanggaran, sedangkan tujuan pemberian hukuman tersebut adalah agar tidak terjadi pelanggaran secara berulang-ulang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.